Jadi kapan waktu terlarang salat? Selesai subuh. Sampai kapan? Ya sampai meninggi. Tapi yang keduanya pas terbit matahari itu. Pas terbit itu memang tak boleh. Setelah salat subuh, ketika terbit matahari. Yang ketiga, jangan salat ketika kapan? Ketika istiwa. Istiwa itu artinya matahari tepat di kepala. Pas, lurus dia. Yang keempat, kapan waktu salat itu dilarang? Selesai salat asar. Kata Nabi, salat asarlah engkau, thumma aqsir anis salah, kemudian berhentilah salat. Tidak boleh melaksanakan salat sesudah salat asar. Nanti kita akan bahas salat apa saja yang dilarang itu. Yang kelima, kapan waktu salat itu dilarang? Ketika matahari tenggelam. Maksudnya detik-detik tenggelamnya itu kan masih terlihat itu. Detik-detik tenggelam itu tak boleh melaksanakan salat. Karena itu juga waktu orang-orang penyembah matahari bersujud menyembah matahari. Waktu terbitnya, waktu pas di kepala, waktu terbenamnya. Habis salat subuh, habis salat asar. 5 waktu seseorang dilarang untuk melaksanakan salat. Nah, sekarang salat apa yang tak boleh itu? Apakah semua jenis salat tak boleh dilakukan di 5 waktu itu? Ternyata tidak semua jenis salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali majelis kita pada malam ini kita bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Dan setelah itu nanti kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Banyak keutamaan yang kita raih pada malam ini, mulai dari berangkat sejak dari rumah kita berdoa bismillahi tawakkaltu, berdoa berangkat masjid juga, sampai di masjid kita berdoa masuk masjid. Dan setiap langkah kaki kita dinilai sebagai penghapus dosa dan mengangkat derajat di hadapan Allah Ta'ala. Banyak keutamaan. Salat maghrib berjamaah 27 derajat. Kemudian majlis ilmu, majlis yang dicurahkan rahmat oleh Allah, diturunkan ketenangan di hati orang beriman. Kemudian dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Salat isya pula kita berjamaah sama seperti salat tahajud setengah malam. Begitu kata Nabi, man shallal isya'a fi jama'atin kana, siapa yang salat isya berjamaah maka sama seperti melaksanakan salat tahajud setengah malam. Kalau dapat pula kita laksanakan salat subuh berjamaah sama seperti salat tahajud sepanjang malam. Jadi amat sangat banyak fadilah yang kita raih pada malam hari ini. Kemudian kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan kita sebelum ini kita membahas tentang keutamaan salat, fadilah. Mulai dari kita membahas tentang ibadah salat ini ibadah yang sudah tua. Sejak zaman Nabi Adam sudah ada. Salat ini berdasarkan ayat dalam surah Maryam ayat 58, 59 juga. Kemudian yang keduanya, salat ini rukun Islam. Artinya setelah syahadat maka rukun yang keduanya adalah salat. Nah, kemudian salat itu komunikasi antara hamba dengan Allah, dialog. Jadi kita sedang berdialog dengan Allah Ta'ala. Sudah kita bahas ini cuplikan kajian pada bulan lalu. Kemudian bahwa salat ini adalah penolong. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Yang kelima, salat ini ibadah yang pertama kali dihisab nanti di hari akhirat. Tidak ada amal yang bisa dihisab duluan. Semua amal-amal ini belakangan. Yang pertama sekali yang dihisab di akhirat itu adalah ibadah salat. Itu menunjukkan ibadah satu ini spesial. Makanya perlu dikaji, diperdalam. Jangan sampai gara-gara salat ini amal yang lain ikut rusak. Karena kata Nabi, siapa yang baik salatnya, amal yang lainnya ikut baik. Siapa yang rusak salatnya, amalan yang lain ikut rusak. Jadi salat ini amat sangat menentukan. Kemudian salat ini juga disebut sebagai tiang. Jadi Ra'sul amri al-Islam wa amuduhus shalah. Jadi pokok utama setiap urusan ini adalah agama Islam itu, dan tiang agama ini adalah salat. Nah, jadi ungkapan bahwa salat adalah tiang agama itu interpretasi dari hadis yang disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Kemudian salat itu menjadi bukti dan penyelamat seseorang nanti di hari kiamat. Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang peduli dengan salatnya, dia jaga salatnya, nanti salat itu di akhirat menjadi cahaya, menjadi bukti, menjadi penyelamat di hari kiamat. Nah, jadi yang dapat menyelamatkan kita adalah ibadah salat ini. Kalau sungguh-sungguh kita memperhatikan salat ini akan menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir. Kemudian salat itu pembersihan diri dari dosa. Jadi semakin banyak kita salat, sebetulnya kita sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Nah, itulah beberapa pembahasan pada pertemuan sebelum ini. Sekarang kita masuk ke waktu salat. Waktu salat ini sebagaimana kita ketahui, ya, kalau penjelasan tentang waktu mulai dari maghrib, kita dah ada jadwal waktu sholat. Nah, udah tahu, udah ada, ya, dengan teknologi, dengan informasi yang ada dalam kehidupan normal ini udah aman. Tapi ada saatnya kita harus melihat matahari, umpamanya condong sedikit dia, oh udah masuk zuhur. Masih di atas kepala, masuk kategori waktu yang dilarang. Selesai subuh, itu ada. Jadi waktu sholat sudah kita ketahui secara umum, tapi ada waktu terlarang melaksanakan sholat. Kapan waktu terlarang melaksanakan sholat? Nah, itu ada hadis disebutkan dalam Sahih Muslim. Ditanyakan, atau ada sahabat Nabi pernah bertanya kepada Nabi tentang sesuatu. Beritahukan kepadaku tentang solat ya Rasulullah. Ini sahabat itu nanya, beritahukan kepadaku tentang solat. Sebetulnya banyak sekali yang berkaitan dengan solat.
Tapi waktu itu Nabi menjawab, menjelaskan terkait waktu. Nah, maka kata Nabi, "Shalli salatas subhi thumma aqsir anis shalah." Salat subuhlah engkau, dan setelah itu janganlah engkau salat. Berhentilah engkau melaksanakan salat. Hatta tatlu'asy syams, sampai terbit matahari. Jadi berarti dalam penjelasan Nabi ini ada pemahaman bahwa jangan sholat sesudah subuh, karena itu termasuk waktu terlarang. Nah, tentu kita harus jelaskan sholat apa yang dilarang itu. Apakah semua jenis sholat dilarang setelah sholat subuh? Nah, ini yang mau kita diskusikan. Kemudian kata Nabi, hatta tartafi'a fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Jadi sampai matahari itu meninggi. Jadi terbit matahari itu, pas terbit itu juga tidak boleh melaksanakan sholat. Kenapa? Karena itu waktu di antara dua tanduk syaitan. Itu istilahnya, baina qarnai syaitan. Kenapa disebut dua tanduk syaitan? Waktu terbit matahari itulah yasjudu bihal kuffar, orang-orang kafir penyembah matahari, mereka sedang beribadah kepada matahari. Jadi penyembah matahari itu kapan mereka beribadahnya? Mereka beribadah dan menyembah matahari itu waktu pas terbit itu. Maka Nabi tak mau kita sama seperti penyembah matahari. Maka kata Nabi, kalau engkau mau sholat, tunggu sedikit lagi. Hatta tartafi'a, sudah agak meninggi dia, dah tanda masuk waktu duha, baru boleh melaksanakan sholat. Jadi kapan waktu terlarang sholat? Selesai subuh. Sampai kapan? Ya, sampai meninggi. Tapi yang keduanya pas terbit matahari itu. Pas terbit itu memang tak boleh. Setelah sholat subuh, ketika terbit matahari. Yang ketiga, kata Nabi, "Tsumma shalli fa inna as-salata mashhuratun mahduratun hatta yastaqillu az-zillu birrumhi thumma aqsir 'anis shalah fa inna hina idzin tusjaru hil jahannam fa idza aqbala asy-syai' fa shalli fa inna as-salata mashhuratun," dan seterusnya. Jadi panjang hadis ini bercerita tentang waktu salat. Nah, waktu itulah orang-orang musyrik bersujud kepadanya. Jadi orang-orang musyrik sujud di antara dua tanduk syaitan tadi. Kemudian Nabi juga mengatakan bahwa jangan sholat ketika kapan? Ketika istiwa. Istiwa itu artinya matahari tepat di kepala, pas lurus dia. Nah, ketika istiwa itu juga termasuk waktu yang dilarang melaksanakan sholat. Tapi kalau sudah zawal, nah zawal itu artinya tergelincir dari atas kepala, jadi bergelincir dia ke arah barat sedikit, turun dia, maka sudah masuk waktu zuhur. Nah, ketika dia pas di kepala itu sangat-sangat dilarang melaksanakan sholat. Itu yang ketiga. Yang keempat, kapan waktu sholat itu dilarang? Selesai sholat asar. Kata Nabi, sholat asarlah engkau, thumma aqsir anis shalah, kemudian berhentilah sholat. Tidak boleh melaksanakan sholat asar sesudah sholat asar. Sholat tertentu saja yang tak boleh. Tidak boleh melaksanakan sholat sesudah sholat asar. Nanti kita akan bahas sholat apa saja yang dilarang itu. Yang kelima, kapan waktu sholat itu dilarang? Ketika matahari tenggelam. Maksudnya detik-detik tenggelamnya itu kan masih terlihat itu. Detik-detik tenggelam itu tak boleh melaksanakan sholat. Karena itu juga waktu orang-orang penyembah matahari bersujud menyembah matahari. Waktu terbitnya, waktu pas di kepala,
waktu terbenamnya. Habis sholat subuh, habis sholat asar. 5 waktu seseorang dilarang untuk melaksanakan sholat. Nah sekarang sholat apa yang tak boleh itu? Apakah semua jenis sholat tak boleh dilakukan di 5 waktu itu? Ternyata tidak semua jenis sholat. Jadi sholat-sholat yang dilarang di 5 waktu itu hanya sholat-sholat tertentu saja. Sholat apa yang tak boleh? Sholat sunnah mutlak. Itu tak boleh. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunat yang tak ada namanya. Sengaja aku sholat sunat 2 rakaat, Allahu Akbar, itu kan sholat sunat mutlak itu, enggak ada namanya. Andai setelah sholat subuh lalu kita keluar masjid, wudu kita, masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, maka karena sholat tahiyatul masjid ini bukan tergolong sholat sunat mutlak, maka dia boleh walaupun di waktu terlarang. Jadi tergantung sholat mana yang tak boleh itu. Yang pertama sholat sunat mutlak. Makanya perlu diingat, baik setelah sholat subuh maupun setelah sholat asar, itu kan waktu-waktu terlarang sholat. Tapi banyak orang yang keliru. Kapan kelirunya? Waktu umrah, waktu haji. Itu kan apalagi sekarang nih kan pakai nusuk jadwal. Ternyata jadwal ke raudhah itu ba'da asar. Itu hati-hati. Orang di raudhah itu sholat apa? Bapak Ibu yang pernah umrah haji, di raudhah itu kita sholat. Sholat apa namanya Bapak Ibu? Ada enggak nama sholat? Sholat raudhah. Mana ada sholat raudhah? Enggak ada sholat raudhah. Sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak kita itu. Enggak ada sholat sengaja aku sholat sunat khusus raudhah gitu, enggak ada. Yang ada sholat sunat 2 rakaat. Nah, kalau kita dapat jadwalnya ba'da subuh atau ba'da asar, bermakna kita melakukan hal yang dilarang. Kenapa? Karena melaksanakan sholat di waktu terlarang itu haram. Melakukan yang haram di dekat makam Nabi lagi. Jadi ini problem terkait tentang sholat di waktu terlarang. Jadi sholat sunnah mutlak yang tak boleh, itu yang pertama. Yang kedua, sholat apa yang dilarang di waktu terlarang itu? Sholat yang sababun mutaakhir istilahnya. Sholat yang sebabnya belakangan. Sholat yang sebabnya belakangan ini sholat apa? Jadi sholat ini ada 2 jenisnya. Sholat yang sebabnya duluan, 3 lah. Sholat yang sebabnya duluan, sholat yang sebabnya bersamaan, sholat yang sebabnya belakangan. Apa contoh sholat yang sebabnya duluan? Sholat tahiyatul masjid. Mengapa sholat? Sebab saya masuk masjid. Itu sebab duluan sebabnya. Mengapa orang sholat tahiyatul masjid? Karena dia masuk ke masjid, maka dia sholat tahiyatul masjid. Berarti sebab dia sholatnya karena masuk masjid. Kemudian ada sholat lagi, sholat sunat. Katakanlah sholat sunat wudu. Kenapa sholat sunat wudu? Karena berwudu. Duluan atau belakangan? Duluan, wudu dulu. Masa iya sholat dulu berwudu kan? Sholat apa namanya? Sholat wudunya belakangan enggak ada. Yang namanya sholat mesti wudu duluan. Mengapa engkau sholat wudu? Karena wudu. Itu sebabnya. Karena wudu maka ada sholat sunat wudu. Sholat taubat. Karena bertaubat lalu aku sholat. Karena aku melakukan dosa, kemudian aku bertobat, melaksanakan sholat. Jadi dia sebabnya duluan. Tapi ada sholat sunat yang sebabnya belakangan. Apa contoh sholat yang sebabnya belakangan?
salat safar. Pernah Bapak Ibu dengar salat sunat safar? Pernah. Itu sebabnya duluan atau belakangan? Duluan. Salat dulu atau safar dulu? Salat dulu. Kenapa Ibu salat? Mau safar, safarnya belakangan. Salat dulu. Kalau wudu, kenapa salat? Wudu dulu baru salat. Itu yang sebab yang disebut sebab duluan, sebab belakangan. Nah, salat sunat safar ini tak boleh dilakukan di waktu terlarang. Jadi semua jenis salat yang sebabnya belakangan dilarang dilakukan di waktu terlarang. Jadi kalau ada orang umpamanya berangkat umroh atau haji lah biasanya tuh. Biasanya ibadah haji itu jemaah yang mau berangkat pagi itu dia sholat subuh di masjid sekalian pamitan dengan masyarakat. Nah, di situ disampaikan mohon maaf Bapak Ibu kalau ada selama ini salah dan silam. Nah, disampaikanlah semuanya. Nah, tentang ini dia kan ibaratnya orang pergi haji itu kan pergi mati, itu istilah itu filosofisnya. Makanya pakai kain kafan atau kain putih itu ihram sekaligus diazankan. Kenapa diazankan? Allahu akbar, Allahu akbar, seakan-akan dia mayat. Karena orang meninggal dunia itu kan selain dikiaskan memang dalilnya dari lahir. Kalau lahir diazankan, kalau meninggal diazankan. Kalau berangkat haji diazankan juga. Kenapa? Karena makna filosofis haji itu pergi mati. Maka dia pamitan lah. Subuh itu habis sholat subuh, mohon maaf. Lalu kata pengurus masjid, nah inilah bapak kita, orang tua kita ini dia akan berangkat, kita maafkan kalau ada salah, kami pun juga minta maaf. Nah, karena ini waktunya dia akan berangkat sebentar lagi, kita persilahkanlah bapak yang akan berangkat sholat sunat safar. Rupanya habis sholat subuh. Haram itu. Makanya tengok dulu waktunya. Kalau dia jam-jam habis zuhur dia berangkatnya, bolehlah sholat sunat safar karena tidak waktu terlarang. Tapi kalau selesai sholat subuh, itu waktu terlarang, maka tak boleh sholat. Kalau mau juga sholat safar tadi setelah azan, sebelum iqamah. Nah, di sanalah dia sholatnya. Tapi kalau habis subuh dia sholat yang sebabnya belakangan, nah, itu juga masalah. Ada lagi contoh sholat yang sebab belakangan ini seperti sholat istikharah. Sholat istikharah itu sholat yang kita ingin memilih, ya. Milih duluan atau sholat duluan? Nah, sholat duluan berarti sebabnya belakang. Mengapa sholat istikharah? Karena akan milih. Pilgub udah selesai dah. Ya kan? Jadi seharusnya kalau mau milih itu mana yang mau dipilih, dia sholat istikharah dulu. Kalau ini memang terbaik, ya Allah berikan yang terbaik. Nah, itu sholat istikharah. Atau dia dapat tugas, umpamanya dia dapat tugas atau lulus. Lulus di fakultas, atau kalau dia mahasiswa kan lulus kedua-duanya di universitas ini sama universitas yang sana. Mana nih yang akan kupilih? Ragu dia. Maka dia sholat istikharah. Mengapa sholat istikharah? Karena akan memilih. Minta tolong pilihkan yang terbaik untukku ya Allah. Itu sholat istikharah itu. Kadang-kadang orang sholat istikharah itu dia memaksa Allah. Ya Allah, aku ragu sebetulnya antara A dengan B ini. Tapi sebetulnya aku cenderung yang A ya Allah. Itu dia paksa. Dia ingin Allah menyetujui keinginan dia, berarti dah ada pilihan. Ya waktu istikharah itu dia ragu memang. Tolong pilihkan yang terbaik. Nah, sholat istikharah ini juga sholat yang sebabnya belakangan, tak dapat dan tak boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang. Apalagi contoh sholat misalnya sholat sunnah ihram. Bapak Ibu yang haji dan umrah, kita salat sunat ihram itu setelah berihram atau sebelum berihram? Salat dulu atau ihram dulu? Ragu Paknya. Yang pernah umrah, ihram dulu atau salat dulu? Salat sunat ihram nih, waktu kita sampai di Bir Ali.
Kalau yang dari Madinah ke Makkah ini misalnya contohnya nih, sampai di Bir Ali itu kan kita disuruh niat tuh labbaik Allahumma umrah gitu kan, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala tuh. Kita ihram dulu atau salat dulu? Beda pendapat. Ikhtilaf nih sejamaah sini. Orang yang salat ihram ini dia salat dulu baru ihram. Ihram itu bukan pakai pakaian ihram. Itu yang perlu tuh. Yang namanya ihram itu bukan pakai pakaiannya, niat. Niat itu. Nawaitul umrata itulah. Kapan itu dilafazkan niat itu? Setelah salat. Mengapa Bapak salat sunat ihram? Karena sebentar lagi akan memasang niat ihram. Jadi tujuan kita salat itu karena akan ihram. Nah, kalau kita sampai di Bir Ali itu ba'da asar, gimana itu? Banyak jemaah kan. Salat sunat juga dia, padahal waktu terlarang. Tidak boleh melaksanakan salat sunat yang sebabnya belakangan di waktu terlarang. Itu perlu. Ya kadang-kadang kan karena tak tahu juga sebabnya itu, karena tak tahu ya akhirnya udah sholat. Kata orang sholat, padahal waktu-waktu ini penting untuk diperhatikan. Maka penting ngaji waktu-waktu sholat, waktu-waktu terlarang, supaya kita tidak salah melaksanakan. Memang niat kita bagus tuh, orang sholat kok dilarang tuh? Bukan sholat dilarang, tapi ada ketentuan aturan. Waktu-waktu tertentu memang ada aturannya. Nah, terkait tentang ini maka perlu pembimbing umroh itu harus tahu dia. Pembimbing umroh itu harus paham dia kalau waktu terlarang ini jangan disuruh jemaah itu salat. Salat sunat ihram Pak, Bu. Kebetulan jemaah ini udah ngaji kan di Masjid Munawwarah. Umpamanya. Salat sunat ihram macam mana nih Pak? Ini kan habis salat asar. Ya kan kita kalau harus salat sunat. Kalau di waktu terlarang tidak boleh. Terus salat apa? Masuk aja lah ke Masjid Bir Ali itu, salat tahiyatul masjid. Enggak usah salat sunat ihram, karena salat sunat ihram ini salat sunat yang sebabnya belakangan, tak boleh dilakukan waktu terlarang. Tapi kalau masuk ke masjid salat tahiyatul masjid boleh. Sama dengan di Raudhah tadi. Boleh kita salat ba'da asar boleh, tapi salat tahiyatul masjid. Bukan salat sunat mutlak yang tak ada namanya itu. Jadi dua jenis. Salat apa yang tak boleh dilakukan di waktu terlarang? Satu, salat sunnah mutlak. Yang kedua, salat sunnah yang lahu sababun mutaakhir, yang memiliki sebab dan sebabnya itu belakangan. Adapun sebab duluan tadi ya tidak apa-apa. Sebab belakangan yang tak boleh. Apa salat yang sebabnya bersamaan? Salat gerhana. Itu enggak boleh dilakukan sebelum gerhana, tak boleh dilakukan setelah gerhana. Harus pas gerhana. Begitu tuh ulama menjelaskan tentang antara salat yang sebab duluan, sebab bersamaan, sebab belakangan. Itulah pembahasan kita seputar waktu-waktu salat. Mungkin ada hal-hal yang mau kita diskusikan terkait tentang ini, atau hal-hal lain yang dianggap penting perlu kita bahas dalam diskusi kita menjelang masuknya waktu isya ini. Itulah lebih kurangnya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini. Insyaallah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kita cukupkan kajian kita dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.